kita akan mempersiapkan hati kita mengundang Dia, untuk mengundang hadirat Tuhan, untuk kita lebih jauh untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama menyembah Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Dia, Bapa yang baik dalam hidup kita, Bapa yang agung, Bapa yang luar biasa, yang melakukan jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja
pulihkan dia. Dia Bapa yang baik, dia Bapa penyembuh, dia Bapa yang agung dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, glory, glory. Kami mengangkat hati kami, kami mengangkat hati kami, kami mengangkat hati kami memuji Tuhan, mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa-Ku, kami perlu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya, 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 glory. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, glory. Puji Tuhan, ramai sekti, ramai sekti, ramai sekti, haleluya, 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 haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan, kami haus akan Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku angkat habis, inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku pandang, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran Engkau. Ku angkat hati, aku memandang kekudusan-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami menikmati Tuhan dalam hidup kami. Kami rasakan hadirat-Mu. Ada roh Allah bekerja dalam hidup kami. Di Hosana Tuhan. Sehingga juga Tuhan kami memuji Engkau pagi hari ini. Kami menikmati jamahan-Mu. Kami pulang membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa juga Tuhan Yesus segala jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu.
Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi semuanya, bahkan juga multimedia yang kami pakai, semua yang alat-alat yang kami pakai dikuduskan oleh Tuhan, karena ada umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah online Tuhan. Mereka juga hal yang sama, menikmati kuasa Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Jika mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan, ada kuasa dalam pujian, sehingga di saat kami memuji Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami putus asa, Tuhan buka jalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami luaskan roh Allah bekerja di dalam hidup kami, di tengah-tengah ibadah kami, lingkungan, seluruh lingkungan gereja ini Tuhan sterilkan, diberkati. Banyak orang diberkati oleh karena keberadaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Tuhan, memuliakan Engkau dengan sukacita, dengan hati yang bersuka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita untuk memuji Tuhan, kita akan melihat pengumuman kita sepanjang minggu ini. Persilahkan. Pengumuman ibadah raya Minggu 17 Oktober 2021. Ibadah raya minggu depan 24 Oktober 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore youth dan teens. Wajib mendaftar dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11 online di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur Selasa 19 Oktober 2021 diliburkan. Doa Wanita Wilayah Barat Selasa 19 Oktober 2021 jam 2 siang di rumah Ibu Sarimin Bumi Asri. Rabu Komsel dan berdoa online seluruh jemaat hari Rabu 20 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Harap jemaat mendownload aplikasi Zoom Meeting. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai dengan kebutuhan. Persembahan kas atau operasional gereja, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan diakonia. Atau melalui rekening bank dana gereja transfer tanpa scan QR Code, kas gereja atau operasional melalui Bank BCA, pembangunan gereja melalui Bank BCA dan Bank Mandiri, perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Launching ibadah pria Pantekosta Hosana, Kamis 4 November 2021 pukul 7 sampai 8 malam, onsite di gereja. Pembicara Pendeta Nathanael Niko, Bandung. Bapak-bapak pria Hosana, bangkitlah dan hadirlah dalam komunitas ini. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu? Ada haleluya? Maupun saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah online Gereja Hosana. Ya, selamat hari Minggu buat saudara atau siapapun atau keluarga yang jauh di sana. Kami menyapa saudara ya. Selamat hari Minggu buat saudara. Sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Yang sama-sama kita menikmati jamahan Tuhan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ada haleluya. Karena saudara kami juga ada di kampung ya tante. Karena di kampung kami kan contohnya gini. Karena situasi jauhnya
sawah atau kebun dari kampung ke gunung. Jadi mereka menginap di gunung. Jadi saya bertanya, apakah kalian pulang hari Minggu? Tidak. Waduh, bagaimana untuk ibadah? Akhirnya saya berkata, saya akan mengirim setiap hari Minggu link ibadah Hosana. Jadi juga ada keluarga-keluarga kami juga mengikuti ada ibadah walaupun lewat online, dan kita boleh menjadi saluran berkat. Ada haleluya, itu menjadi juga sukacita buat kita. Bukan secara kebetulan, Tuhan tidak pernah salah melakukan sesuatu bagi kita lewat situasi ini. Banyak orang yang melihat di luar sana, bahkan keluarga kita mungkin yang tidak, mereka yang tidak pernah tahu seperti apa jemaat Hosana, yang tidak pernah mereka tahu seperti apa ibadah Hosana, tapi lewat situasi ini mereka juga menyaksikan di kampung halaman kami. Puji Tuhan, ada haleluya. Saudara di rumah ada haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan kepada Tuhan satu pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, haleluya. Katakan dengan iman, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan jauh tinggi. Jauh tinggi mengatap dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar. Sekali lagi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih sepanjang dan lebarnya, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi, katakan jauh tinggi, haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, oh haleluya. Kasih setiamu besar, katakan hatiku bersyukur, amin. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatan besar anugerahmu, haleluya. Anugerahmu takkan berhenti ku memuji. Katakan tiada terukur, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, amin. Jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Selamanya, kekal selamanya, kasih setiamu kekal, amin. Hatiku bersyukur, puji Tuhan. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, amin. Puji Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih
tidak terukur apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghitung apa yang sudah kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita bangga menjadi anak Tuhan. Banggalah memiliki Dia, Raja di atas segala raja. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti yang Kau. Amin. Kita bangga menjadi milik Tuhan. Dia menjamin hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga. Amin. Puji Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Amin. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin ku hidup, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Dan sekali lagi sungguh ku bangga Bapa. Puji Tuhan. Sungguh ku bangga. Haleluya. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Amin. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Haleluya. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku bilang. Haleluya. Memang tiada berarti hilang dibandingkan kasih. Haleluya. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini ku persembahkan. Haleluya. Ini ku persembahkan apa yang aku pilih. Amin. Puji Tuhan. Jangan berarti hilang dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bahwa kita bangga menjadi anak Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa kita persembahkan. Harta kekayaan kita kah? Itu semua milik Tuhan. Selain hanya hati kita, hidup kita, untuk kita berikan kepada Dia. Saya mengimani lagu ini karena begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya kepada kami, tapi kepada Bapak Ibu semua jemaat Hosana. Kita menikmati kebaikan Tuhan, bahwa Dia mengalir dan Dia juga nyata dalam hidup kita. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua Engkau dapat lakukan. Apa yang mustahil bagiku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia melakukan sesuai dengan rencananya. Haleluya. Puji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kemustahil bagiku, mustahil bagi itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Bagi, katakan lagi dengan iman, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa
datang, mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya. Kuasamu yang sempurna. Haleluya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketik sekali lagi, sama-sama kita bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Mujizatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Katakan sekali lagi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Katakan ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, katakan mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Kita sorak-sorai buat Tuhan kita, katakan haleluya, 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 haleluya. Kami percaya dan kami terus berdoa kepada Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini pun, itu bukti mujizat-Mu ada dalam hidup kami. Bukti keajaiban-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami datang terus untuk memuji-Mu. Kami terus datang kepada-Mu untuk menyembah-Mu. Kami mau mengakui kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan bila Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi tengah-tengah kami. Kami rindu ibadah kami bukan ibadah yang biasa pagi hari ini. Ada lawatan Allah, ada jamahan Tuhan atas pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami semuanya menikmati Tuhan pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami sudah memuji-Mu saat ini. Dan saatnya Tuhan berfirman bagi kami. Menjamah kami pribadi lepas pribadi kami. Layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakan hamba-Mu juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Berikan kemampuan kesanggupan untuk mempresentasikan firman Tuhan secara sederhana. Agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau mematahkan segala kuasa kegelapan. Mengganggu hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Roh Kudus saja yang bekerja. Melawat hati kami, menjamah hati kami. Dan memberikan kami pewahyuan pada pagi hari ini. Agar kami terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. 3 orang cuman. Saudara diberkati Tuhan.
Coba katakan haleluya yang keras, 2, 3. Haleluya, mantap, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja dan ada yang ada di rumah. Kiranya hari ini kita menikmati lawatan Tuhan bersama-sama, baik yang di gereja yang di rumah. Yang di rumah tetap konsentrasi, tetap fokus agar kita tidak kehilangan berkat. Demikian juga yang di gereja, siap dengan firman Tuhan? Haleluya. Kita langsung buka saja dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Berapa minggu ini Ibu Gembala menyampaikan tentang hati. Saya pun hari ini ingin menyampaikan juga hal yang sama. Karena saya percaya Roh Kudus rindu menjamah hati kita semua, amin. Haleluya. Yang sudah dapat kita katakan haleluya dan sama-sama kita bangkit berdiri. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Mana haleluyanya? Saya tunggu haleluyanya tadi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1 Samuel 16 ayat ke-7. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan. Saya rindu kita baca sekali lagi bagian B-nya yang berkata bukan yang dilihat manusia. Siap ya? 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan, ini adalah sebuah cerita saat Samuel mencari seorang pemimpin buat Israel. Banyak orang menganggap bahwa penampilan itu nomor 1. Banyak orang berpikir bahwa apa yang dilihat oleh mata itu yang terbaik. Tapi saya mau katakan mas saudara, bukankah kita begitu sebagai manusia? Ya, kalau kita jujur, pasti Bapak Ibu Saudara melihat apa yang dilihat mata. Dalam bahasa lain, saya barusan lihat di Google, itu namanya impresi. Kesan pertama. Maka kita pernah dengarkan pesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, ayat ini bukan berarti, sekali lagi, ayat ini bukan berarti penampilan fisik tidak penting. Ayat ini bukan berarti bahwa Tuhan kan hanya melihat hati. Kita tidak penting mengurus diri, bukan begitu maksudnya. Tapi gini, manusia memang hanya bisa melihat apa yang dilihat mata. Sekali lagi, manusia hanya bisa melihat apa yang dilihat mata. Tapi Tuhan melihat hati. Artinya gini, jangan bangga kalau kita sudah keren. Jangan bangga kayaknya aku udah ganteng nih. Jangan bangga aku udah kelihatannya rajin melayani. Jangan bangga aku udah kelihatan banyak kegiatan di gereja. Kelihatan melayani, kelihatan bekerja, kelihatan mencintai keluarga, kelihatan. Tapi kita lihat dari firman Tuhan, Tuhan tidak melihat hanya apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Nah, sebelum kita membahas Tuhan melihat hati, saya mau menjelaskan dulu bagaimana manusia melihat dengan mata. Saya mau tanya, penting gak apa yang dilihat manusia? Baru 3 orang. Penting gak apa yang dilihat manusia? Penting. Adalah 2 Tawarikh, kita lihat sebentar, kita tandain ayat ini bagi Bapak Ibu yang punya bawa Alkitab menggunakan buku. Kita langsung buka dalam 2 Tawarikh 9. Saya mau tegaskan ini, jangan sampai kita salah. 2 Tawarikh 9 ayat yang ketiga. Ini menceritakan tentang ada sebuah ratu di negeri Sheba.
itu datang ke tempatnya Salomo. Dan ratu tersebut akhirnya memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat cerita selanjutnya dari ayat ini, ratu ini memuji Tuhan dan mengakui bahwa Tuhannya Salomo luar biasa. Dari mana? Ini dari sini ayatnya. Saya akan bacakan mulai ayat 3. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat hikmat Salomo. Sekali lagi. Ketika Ratu Syeba, apa Bapak Ibu? Sekali lagi. Ketika Ratu Negeri Syeba apa? Melihat hikmat Salomo dan melihat rumah yang telah didirikannya. Ayat berikut. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Sekali lagi ya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan sekali lagi katakan apa? Pakaian mereka. Sebut berapa kali ini? 2 kali. Jadi pakaian mereka dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka apa Bapak Ibu? Tercenganglah ratu itu. Impres, kesan. Pertama yang dilihat oleh Ratu Syeba, apa yang dilihat? Cara pegawai-pegawai Salomo berpakaian. Cara pegawai Salomo melayani. Kenapa saya menyampaikan ini? Banyak kali anak-anak Tuhan, banyak kali para pelayan Tuhan. Jangan-jangan itu juga saya. Seperti ini dalam pelayanan seperti ini. Ah udahlah, baju kusut dikit nggak apa-apa. Ah sudahlah, kos kaki warna-warna juga nggak apa-apa. Ah sudahlah, dekil-dekil dikit nggak apa-apa. Akan Tuhan melihat begitu. Malah serem kalau Tuhan melihat hati kita, kalau kita saja melakukan hidup kita, memperlakukan hidup kita seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu dalam pelayanan atau kita dalam bergereja, makanya kenapa kita Pantai Kosta itu kalau ngomongin baju dalam ke gereja, kayaknya penting. Nggak tahu kalau di luar sana. Kalau di sini saya berterima kasih sama Ibu Gembala yang terus selalu ngasih tahu sama kita para pelayan. Bajunya jangan begini, bajunya kurang begitu. Saya mau kasih tahu, impres itu penting. Bagaimana nama Tuhan dipuji, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Kalau baju yang kita pakai saja, orang sudah melihat sudah, aduh hamba Tuhan gitunya. Andai kata istri saya jadi WL pakai daster, sudah langsung pulang pasti. Betul? Ya. Andai kata saya khotbah pakai celana pendek, sendal jepit, pakai kaos, saya jamin Om Acong di belakang enggak sampai duduk, baru berdiri. Gitu khotbahnya, pulang lagi. Betul nggak Om? Pasti begitu. Karena saya juga pernah melihat dalam kalau lihat para pelayan, aduh kok bajunya gitu ya. Kayaknya kayak kenapa ya gitu loh. Kayak ada yang kurang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, maksudnya gini. Tetap walaupun Tuhan melihat hati, tetap manusia hanya melihat apa yang dilihat. Itu maksudnya. Bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita bergerak, gestur kita itu dilihat oleh manusia. Dan kalau manusia yang dilihat mata saja tidak berkesan, bagaimana dia bisa memuji Tuhan? Makanya dalam mimbar ini saya mau bilang, ayo para pelayan semua berpakaianlah yang baik. Datang ke gereja berpakaianlah yang baik. Jangan sampai tetangga-tetangga lihat, nah gitu orang Kristen tehnya. Maaf ya, saya sensor sedikit. Mereka kalau beribadah, saudara-saudara kita, baju harus baru dicuci maksudnya. Ya baju harus dicuci, harus cuci tangan segala macam, karena mereka menghargai Allah mereka. Kita harusnya lebih baik dari mereka. Saya nyiapin khotbah bisa setengah jam atau 1 jam, tapi setrika bisa 1,5 jam. Istri saya nyiapin lagu bisa cuman 1/2 jam atau 1 jam, tapi nyari baju bisa 2 jam. Ngerti? Dan itu tidak salah. Dan memang harus kita beri yang terbaik. Saya rindu saat orang di luar sana melihat jemaat luar sana kagum akan Tuhan
Dengan apa yang kita pakai. Ini penting. Jangan sampai nama Tuhan tidak dipermuliakan karena kita sembarangan pakai. Saudara mau nama Tuhan permuliakan dari apa yang dilihat manusia? Ya, itu harus saya pikir. Katakan harus. Iya. Nanti saat Tuhan menunjukkan kita, orang-orang di luar sana menunjukkan gereja ini, kita tidak malu-maluin. Wow, pelayan-pelayannya keren. Makanya kalau senang kalau para pelayan semua seragam, wah keren banget ya. Kayaknya tuh megah, betul nggak ya? Wow, itu muji Tuhan juga pasti lebih wah, kayaknya hormat begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dan makanya kenapa pengkhotbah harus pakai jas, pakai dasi, biar impress. Walaupun saya hebat berbicara, walaupun saya penuh pengurapan mungkin, tapi kalau saya pakai baju ala kadarnya, mengurangi nilai sedikit. Ada poin yang berkurang di situ. Nah, tapi saya mau katakan, itu hanya tampilan fisik. Ingat, walaupun itu hanya tampilan fisik, harus diperhatikan. Tapi yang penting yang saya mau bagikan pada pagi ini adalah hati. Katakan hati. Tuhan melihat dalaman kita ini. Oke, saya akan balik lagi. Ada yang bilang kayak gini, gak apa-apalah, suara saya gak pernah dilatih. Gak apa-apalah, main musik saya juga jarang dilatih. Yang penting Tuhan melihat hati. Nah, kalimat itu seharusnya diucapkan kalau kita sudah memberi yang terbaik dari penampilan kita. Kalau kita sudah memberi yang terbaik dari skill kita buat Tuhan. Kalau kita sudah melakukan suatu hal yang sudah istilahnya habis-habisan buat Tuhan, tapi orang-orang tidak menghargai kita, baru kita boleh bilang, Tuhan melihat hati. Paham Bapak Ibu? Ya. Kalau kita saya sudah berhari-hari belajar firman, sudah mempersiapkan pelayanan luar biasa, tapi saudara tidak merespon, tidak meresponi firman Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan melihat hati saya. Baru Bapak Ibu boleh katakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu dihianati, Bapak Ibu akhirnya dicuekin segala macam, baru saudara boleh bilang, Tuhan melihat hati saya. Artinya kita sudah punya niat baik, kita sudah tulus memberi, kita sudah memberi yang terbaik, tapi orang tidak menghargai kita. Baru kita boleh berkata, ya Tuhan melihat hati saya. Tapi kalau kita acak-acakan pelayanan, main musik gak bener, nyanyi gak bener, main khotbah sembarangan gak belajar, terus saya bilang, Tuhan melihat hati. Saya mau katakan, lebih serem lah kalau begitu. Lebih menakutkan. Yang ditampilkan saja tidak baik, bagaimana di dalam? Yang kelihatan aja tidak menarik, bagaimana di dalam? Saya rindu Tuhan mendapatkan jemaat Hosana, baik luar dan baik juga di dalam. Sekali lagi, saya rindu saat Tuhan datang melihat kita saat ini, kita baik secara pemandangan manusia, tapi kita juga baik secara pemandangan Tuhan. Tuhan melihat hati. Katakan haleluya. Sekarang kita masuk, Tuhan melihat hati. Hati enggak kelihatan. Hati di sini bukan hati secara daging. Apa sih hati itu? Kalau dalam bahasa Inggris itu hati itu jantung. Ya, bukan. Tapi hati di sini adalah sebuah wadah dalam hidup kita, sebuah ruangan VIP dalam hidup kita yang tahu hanya Tuhan. Dan itu menggerakkan hidup kita, itu menentukan kehendak kita, itu menentukan niat kita, itu hati. Dan segala penilaian kita, segala keinginan kita, motivasi kita, itu dari hati. Kenapa sih bilang seperti ini? Saya pernah, sekali lagi, saya pernah, jangan sering, pernah, tangan memuji Tuhan, mulut memuji Tuhan, hatinya gak di situ.
Saya pernah melayani Tuhan. Saya main musik. Seolah-olah wow, mereka masuk hadirat Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, saya pernah, hati saya nggak diisi. Saya pernah duduk dengar firman Tuhan, melihat hamba Tuhan, seolah respect, seolah menyerap, tapi jujur hatinya tidak merespon. Saya berdoa biar itu saya saja, Bapak Ibu tidak. Tapi kalau itu memang terjadi dan kita mengalami, saatnya hari ini, yuk kita benahi hati kita. Jangan sampai kita datang ke gereja hanya bawa baju dan badan. Hatinya masih di rumah. Mending di rumah, di tempat yang lain saya tidak tahu. Apalagi Bapak Ibu yang ada di rumah, iya tuh harus jaga hati 100%. Ada Indomie menggoda. Yeah. Saya nggak tahu Bapak Ibu dengar firman ini dulu sambil makan bala-bala atau tidak, saya juga tidak tahu. Saya tidak menghakimi. Memang Tuhan melihat hati, tapi fisik kita pun harus mendukung. Bagaimana hati saya bisa fokus kepada sang pembicara kalau saya melihat hal yang lain? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Bagaimana sih bisa konsen mendengarkan hamba Tuhan? Bagaimana sih bisa menyerap firman Tuhan kalau saya celengak, ngeri. Itu fisik itu adalah gambaran apa yang ada di hati juga sebenarnya. Tapi bisa sebaliknya. Seperti saya cerita tadi. Fisiknya iya. Saya duduk paling depan. Enggak ya paling depan ya, bukan ini. Saya ya. Duduk paling depan. Wah, dengar firman Tuhan. Tapi hatinya, habis ini pulang makan apa ya? Kupat tahu enak kayaknya. Aku pas doa, kiranya jujur, kalau saya diminta sama Tuhan, boleh nggak Tuhan saya teropongi hati jemaat satu-satu? Apa di hatinya itu? Nasi kuning kah? Pagi-pagi, betul Kang Dani? Ya, bubur kah? Di sini nggak ada, amin. Ya di sana sinilah ya, banyak. Katakan haleluya dulu. Saya rindu saudara melihat saya hari ini, begitu juga hati saudara. Saya rindu melihat mendengar firman Tuhan, demikian juga hatimu mendengar. Karena hati kita ini punya indera. Saudara kalau lihat di Alkitab ini, saudara kalau punya Alkitab bahasa Indonesia di handphone, coba ketik kata hati di search, saudara akan menemukan 1688 kata. Saya ngetik kata yang lain, seperti roh, segala macam, malah jumlahnya jauh di bawah. Berarti hati itu penting. Dan kalau Bapak Ibu sekarang lihat nggak apa-apa sih. Saudara kalau lihat kata pertama hati di Alkitab dalam bahasa Indonesia ya, itu ada saat Hawa melihat buah. Lalu Hawa tertarik dalam hati. Itu kata hati pertama. Berarti dosa pertama dalam dunia ini ada dalam hati. Hatinya Hawa. Lalu kata hati kedua, saat Kain muram mukanya dan Tuhan melihat hati Kain panas hati. Itu kalimat kedua kata hati dalam Alkitab. Artinya lagi-lagi kejahatan pertama, pembunuhan pertama dimulai dari hati. Dan saya baca terus sampai ketiduran. 1688 kata hati. Kalau saya khotbahin semua, besok malam baru selesai babak pertama. Tapi hari ini saya rindu hati kita penuh dengan niat baik. Hati kita tulus datang kepada Tuhan. Hati kita penuh motivasi untuk datang ke rumah Tuhan, cari firman. Ada lagu hatiku haus padamu, yang haus hati. Jangan sampai kita datang hanya sekedar rutinitas sebagai orang Kristen, wajib ke gereja. Jangan sampai kita datang ke gereja malu sama ibu gembala, bapak gembala, engke mau ditelepon kumaha? Tidak. Katakan tidak.
Oke, kurang antusias. Katakan tidak. Tidak, bukan itu alasannya. Saya datang gereja, saya mau kasih hati saya buat Tuhan. Saya cinta Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya yakin kalau orang yang hatinya sudah rindu, sudah haus dan lapar, kelihatan, keras. Nah, yang jadi masalah itu sebaik lagi sekarang, hati itu kan gak kelihatan. Tidak ada klinik hati. Tes lab hati. Tidak ada ya. Adanya tes lab apa hati gitu saya lupa. Kelainan hati atau apa namanya? Kardio. Tapi hati gak bisa dinilai. Tidak ada alat apapun, tidak ada siapapun, tidak ada benda apapun yang mampu menilai hati saudara. Sekali lagi ya. Tidak ada benda apapun, tidak ada alat apapun, tidak ada siapapun yang bisa menilai hati saudara. Yang hanya bisa menilai hanya Tuhan. Walaupun kita hamba Tuhan, Bapak Ibu boleh tanya sama Bapak Ibu Gembala dan siapapun yang ada di sini. Kadang-kala Tuhan membukakan hati Bapak Ibu. Dan saya bisa lihat. Suatu hari istri saya khotbah di Youth, tiba-tiba dia turun. Doain seorang pemudi dan pemudi itu nangis dan mungkin pemudi itu nanya, kok kakak tahu sih? Saya mau kasih tahu, kadang Tuhan kasih tahu, tapi kadang Tuhan kasih tahu, selebihnya saya tidak tahu. Saya nggak tahu maksud tujuan Bapak Anto, suami dari Serina, jelaskan ya. Ya, saya nggak tahu motivasi tertawa, senyum, saya nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan hati. Sering gak terima WhatsApp, terus gambarnya musikot, ketawa gitu, pernah ya? Halo, dadah, betul ya? Saya mau kasih tahu, belum tentu hati. Setuju gak? Ya, belum tentu kita betul ya? Saya mau kasih tahu, belum tentu hati. Saudara, saya bisa dekat sama saudara, saudara bisa dekat sama saya. Wah, bisa kayaknya akrab. Tuhan melihat hati. Dosa terhitung, poin masuk kalau dalam olahraga, poin dosa kita terhitung, itu bukan saat kita melakukan. Sekali lagi ya, pelanggaran dihitung Tuhan bukan saat kita melakukan, tapi saat mulai dari hati. Ada ayat yang cukup terkenal, bilang engkau melihat wanita dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina dalam baru melihat guys. Bilang baru melihat. Tuhan baru dalam hati. Tuhan sudah bilang engkau berzina. Dalam ayat lain, dari hati timbul segala kecemaran, dosa, amarah, iri hati, dengki. Saya jujur takut. Jangan-jangan dosa saya jauh lebih banyak dalam sehari. Walaupun saya diam tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi ya, saya takut. Walaupun saya duduk diam, nggak ngapa-ngapain. Tapi hati ini kan bisa berkarya, betul nggak? Hati ini bisa buat sinetron apa saja saudara pengen lakukan. Betul? Ya, maka saudara lihat orang diem. Belum tentu diem. Siapa tahu hatinya menggembara, liar kemana-mana. Bener gak? Iya. Suami saya mau baik, diem terus. Belum tentu. Istri saya mah di rumah, diem terus. Belum tentu juga. Kalau pengen tahu, tanya Tuhan. Hatinya apa dalamnya? Ini yang jadi perkara sebenarnya. Enggak gampang untuk bersehati. Sekali lagi ya. Ini yang jadi kendala buat kita. Tidak mudah menyatukan hati itu. Karena nggak kelihatan. Saya terus bilang di mimbar ini, saya menjalin hubungan sama istri saya saja kayaknya susah banget. Maksudnya menyatukan, ingin tahu isi hati istri saya apa, istri saya ingin tahu isi hati saya apa, itu perlu waktu yang panjang dan lama.
harus pergi ke tukang bakso Malang. Harus beli nasi goreng biar ngobrol. Akhirnya heart to heart, saya mulai mengerti seinci 2 inci apa yang ada dalam hati istri saya. Demikian juga dia. Kumaha nu tara ngobrol saimah. Paham Bapak Ibu? Mumpung ini Bapak Gembala izin saya promo boleh ya Ibu Gembala. Tanggal 4 November para pria yang cakep ini, yang ganteng-ganteng hosana pria-pria, saya undang. Tanggal 4 ada ibadah perdana pria. Yang pria katakan yes. Wah mantap. Yang yes pasti datang. Berikan tepuk tangan buat yes ya. Oke. Yuk kita belajar benerin hati kita sebagai pria. Biar bisa bersehati dengan istri kita. Kenapa saya bilang seperti ini? Berapa hari lalu, saya yakin Tuhan izinkan ini karena Tuhan tahu saya mau khotbah hari ini. Berapa hari yang lalu, saya ketemu orang yang baru kenal. Dia orang yang lagi mengalami, sayang Copin gak ada ya, apa istilahnya sindrom. Dia harus makan itu 1 mangkok obat setiap hari. Semangkok guys, semangkok. Kalau kita masih 5-6 butir, manusiawi lah. Semangkok. Saya kasih lihat plastiknya. Kamu mau jualan? Enggak, ini buat obat saya nanti malam. Semangkok. Dia sudah 3 kali bunuh diri, enggak mati-mati. Udah masuk ke air, ada yang nolongin. Disayat-sayat, ketahuan temannya dibawa ke rumah sakit. Saya lupa satu lagi apa. Pokoknya 3 kali mau mati, enggak mati-mati. Saya bilang belum waktunya, berarti Tuhan izinkan kamu untuk berubah. Nah saya nanya, kalau saya diajari kalau lihat orang bermasalah tidak dihakimi dulu, tapi ditanya kenapa bisa seperti itu. Saya dengerin dia, hati Yesus mendengarkan cerita berjam-jam. Intinya adalah dia tidak pernah diantar sekolah sama papa mamanya. Sederhana. Saya kaget guys. Tapi dia bilang, saya sebel sama orang yang ngantar sekolah anak. Saya sakit hati. Karena dari kecil papa mamanya gak pernah antar dia sekolah. Mungkin buat kita sepele, bibi aja yang nganterin, berangkat aja lu sendiri, segala macam, betul gak? Saya baru tahu, sampai situ akibatnya. Saudara mungkin gak percaya, saya mau kasih tahu, dengan mata kepala sendiri saya ketemu orang ini. Harus makan obat 1 mangkok sehari-hari, gara-gara dia gak pernah ngobrol sama papa. Dia sampai gak pernah rasain kulit papanya. Gak pernah nyentuh papanya. Dan dia bilang, gua jealous. Saya cemburu melihat orang tua yang sayang sama anak. Saya langsung ngelamun, Tuhan, Georgie jangan kayak gini. Kita gak tahu anak kita ke depan, kita udah keburu gak ada. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita hancur, karena hati kita tidak ada di hati anak kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, satukan hatimu dengan anakmu juga. Tidak mudah memang. Berikan waktu. Kurang kali sekali bilang. Berikan waktu. Tanya istri saya. Kadang-kala sejam saya nggak ngomong apa-apa. Dengar anak saya nyerocos. Pak, sejam saya dengerin. Udah, ya udah. Tapi lihat, sudah bisa lihat kedekatan saya dengan anak saya coba. Bukan dari omongan saya. Tapi saya satukan hati saya berikan hati saya buat dia. Saya ngerti isi hatinya. Bapak Ibu, orang tua, katakan amin boleh? Oke, berikan waktu buat anakmu. Suami berikan waktu buat istrimu. Istri berikan waktu buat suamimu. Kita gak bisa baca, memang hanya Tuhan. Tapi menyatukan itu gak mudah. Karena kita tidak bisa membaca hati. Mulai hari ini, setelah ini, tapi ngelamunnya nanti jangan doa berkat ya. Setelah ini,
setelah dari sini, nanti ngelamunnya setelah doa berkat, kita cari waktu sama istri kita, suami kita. Makan yuk. Gitu. Yang murah aja di Ampera, di warteg. Tapi ngobrol, bilang ngobrol. Ngobrol. Udah makan mahal, sudah pergi ke Hokaka Bento. Nu hiji main HP, nu hiji main HP. Selamat ulang tahun, mau jadi nanaon mau. Gitu balik. Setuju Bapak Ibu? Bilang ngobrol. Ngobrol. Karena kita nggak bisa melihat hati. Karena suami nggak bisa melihat hati istri, istri nggak bisa lihat hati suami, kita orang tua nggak bisa melihat hati anak-anak. Perlu ngobrol. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, tambah ayat 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius, oke, sudah tampilkan tinggi. Ayat ini buat saya sebuah peringatan yang cukup tajam. Saya akan bacakan saja, saudara. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Sampai situ. Mereka rajin gak? Rajin gak? Rajin menjalankan ibadah mereka. Mungkin mereka pelayan di situ. Mereka rajin ke gereja. Mereka mengambil bagian pelayanan dalam gereja tersebut. Kalimat berikutnya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kalau Bapak lihat ayat sebelumnya, jadi PR buat Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa lihat sekarang sendiri, lihat ke atasnya. Ternyata mereka cinta uang. Mereka hatinya tidak benar. Mereka penuh dengan kejahatan. Penuh iri hati. Sombong, mementingkan diri sendiri, berontak pada orang tua. Sudah lihat aja sendiri di situ. Tapi mereka rajin beribadah, guys. Itu masalahnya. Dan Tuhan bilang, jauhilah mereka itu. Pertanyaan, nah kalau itu saya gimana? Tuhan akan jauhi saya pasti. Keras ayat ini buat saya. Keras sekali ayat ini buat saya. Jangan sampai saya rajin, jangan sampai saya melayani di mimbar seperti ini, tapi Tuhan mendapatkan hati saya penuh dengan kecemaran. Tuhan mendapatkan hati saya penuh dengan kejahatan. Tuhan mendapatkan hati saya penuh dengan iri, penuh dengan pemberontakan. Seluruh jemaat Hosana, mulai hari ini, cinta Tuhan, benar-benarlah cinta Tuhan. Beribadah, benar-benarlah beribadah. Karena judul perikop di atas ini adalah pada hari terakhir. Coba saudara lihat perikopnya di atas, judulnya apa? Yang pakai Alkitab, Kobenghop, judul atas perikopnya apa? Oke. Kalimat pertama dari ayat 1 apa, Kobenghop? Bisa dilihat ayat tersebut, atau yang saudara yang sudah sedang sedang membuka. Pada hari-hari, kapan itu? Sekarang. Pada hari-hari terakhir, begitulah sifat manusia. Saya nggak bisa bacakan karena banyak. Saya bisa baca sendiri. Semua dilakukan, tapi mereka rajin beribadah. Bilang, di sini gak ada. Oke. Bilang, Tuhan saya tidak begitu. Kok gak semua? Coba bilang, Tuhan saya gak gitu. Wow. Berikan tepuk tangan buat jemaat Hosana dong. Amin. Saya yakin jemaat Hosana, hatinya beribadah, jiwanya beribadah, tubuhnya beribadah, benar-benar cinta Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Markus 12 ayat 30. Saya akan bacakan dari ayat 29.
Dari ayat 29 boleh, Lucy? Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Jawab Yesus. Siapa yang bicara berarti? Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi hukum pertama adalah di ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hati ada di awal. Segenap hati. Segenap. Betul, Kimi. 100. Segenap hati. Gak ada kepentingan lain di gereja ini, hanya beribadah kepada Tuhan. Gak ada motivasi lain datang ke tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal lain saat kita datang ke rumah Tuhan. Tuhan, saya cinta Tuhan. Saat kita melayani, layanilah dengan segenap hatimu. Saat engkau beribadah, beribadah dengan segenap hati. Saat engkau menyembah dengan segenap hati. Jaga hatimu, jangan kemana-mana. Saat engkau dengar firman, jaga hatimu, segenap hatimu, jangan biarkan hatimu kemana-mana. Saat engkau berdoa kepada Tuhan, jaga hatimu, jangan kemana-mana. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan gak mau ada orang lain di situ, hanya engkau dan Tuhan. Tuhan gak mau ada perkara-perkara lain yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Caranya segenap hati. Gak mudah. Apalagi kita sedang lagi dapat masalah besar mungkin hari-hari ini. Pagi hari ini kita sedang dalam trouble. Saya mau kasih tahu, buktikan sama Tuhan. Tuhan, segenap hatiku, aku mau menyembah. Saudara mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Sekali lagi, saudara mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Saudara mau menyembah Tuhan dengan segenap hatimu? Saudara mau melayani Tuhan dengan segenap hatimu? Berikan semuanya buat Tuhan. Dengan cara kita bertobat tentunya. Hati kita dibersihkan dulu. Tuhan gak mau dalam hati ini ada kejahatan, tapi juga ada kebaikan. Tidak bisa. Tuhan gak mau dalam hati ini ada kecemaran, tapi ada kekudusan. Juga tidak bisa. Artinya segenap hati, ayo kita benar-benar hidup benar. Iring Tuhan. Jauhilah kejahatan. Kosokkan hatimu dari hal yang najis dan kotor. Isi dengan Roh Kudus dan firman. Itulah segenap hatimu. Jangan kau ngelamun kemana-mana saat beribadah. Itulah segenap hatimu. Fokus, katakan fokus. Sekali lagi katakan fokus. Fokuslah, engkau akan diberkati. Jangan sampai firman Tuhan disampaikan terbuang sia-sia karena engkau tidak segenap hati. Jangan engkau tidak menikmati hadirat Tuhan karena engkau tidak segenap hati menyembah. Istilah saya, rugi datang ke gereja. Capek-capek buat apa? Nikmati Tuhan, dapati hatinya. Nikmati hadiratnya. Haleluya. Yuk kita semuanya berdiri, boleh Bapak Ibu. Pemain musik boleh. Kita manusia penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Kalimat itulah yang selalu saya ucapkan saat saya berdoa. Tuhan, ampuni aku Tuhan, penuh dengan salah dan dosa. Saya ingin hatiku terus dibersihkan oleh Tuhan. Saya rindu hatiku terus dimurnikan Tuhan. Agar saya datang ke rumah Tuhan. Saya datang ke mesbah Tuhan. Ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus dan bersih. Juga segenap hati menyembah Tuhan. Bila kita masih merasa ada kejahatan dalam hati kita pada pagi hari ini. Kalau kita merasa masih ada kecemaran-kecemaran dalam hati kita pagi hari ini. Kalau kita merasa masih ada hati yang belum beres pagi hari ini. Tuhan ada buat kita saat ini membereskan hati kita. Tuhan ada pagi hari ini untuk menyucikan hati kita.
Tuhan ada pagi hari ini ingin menguduskan hati kita, agar kita bisa beribadah, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Pagi hari ini saya rindu jemaat Hosana, berikan hatimu kepada Tuhan pagi hari. Segenap hatimu penuh buat Tuhan. Minta Tuhan ubah hati kita saat ini. Setulus hatinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan puji ini, ubah hatiku. Ubah hatiku sebutir hatimu, setulus hatimu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti. Mari kita semuanya angkat tangan kita kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan mengubah hati kita pagi hari ini. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan, sebutir hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi tangan Tuhan terkadang atas engkau saat ini. Tuhan mengerti isi hatimu pagi hari ini. Tuhan mengerti kegalauanmu pagi hari ini. Tuhan mengerti keputusasaanmu hari ini. Tuhan mengerti derita hatimu saat ini. Tuhan mengerti hatimu sedang pecah hari ini. Dan Tuhan juga tahu hatimu sedang gelap hari ini. Tapi tangannya terkedang atas engkau pagi hari ini. Dia menyucikan hatimu dalam nama Yesus pagi hari ini. Dia membenahi hatimu saat ini dalam nama Yesus. Dia memperbaiki hatimu pagi hari ini. Dia rindu engkau memberikan hati yang genap untuk Tuhan. Segenap hatimu untuk Tuhan. Sebab itu dia rindu memperbaikinya hari ini. Haleluya, haleluya. Yang mau didoakan sudah boleh angkat tangan. Simpan tangan kirimu di dadamu. Taruh tangan kananmu. Naikkan tangan kananmu. Terangkat. Angkat tanganmu, tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di hatimu. Saya berdoa buat saudara. Haleluya. Haleluya. Sembah dia sejenak. Haleluya. Kiralaba kurasya ya ralaba masa. Ya ralaba masa. Ya ralaku ya balasanda ya karala ya ba. Ya ralala mas. Oh ya rabanda ya ralaku raba ya raba. Ya ralala masa. Raba masanda ya ralala kuya takara ya raba. Haleluya. Haleluya, haleluya. Raya saya ralabak ya ralabak. Yesus, Yesus, Yesus.
angkat tinggi tangan kami. Kami taruh tangan kami di hati kami. Tuhan, Kau melihat hati. Tuhan, Kau melihat hati kami. Kami mau mengakui isi hati kami kepadamu, Tuhan. Jamah hati kami dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus hati kami. Pulihkan hati kami. Pulihkan hati kami, Tuhan. Beban hati kami yang terluka. Cerahkan hati kami yang gelap. Sembuhkan hati kami yang sakit, Tuhan. Perbaiki motivasi hati kami yang salah. Perbaiki hati kami yang sulit berkonsentrasi kepada Tuhan. Hari ini, pagi ini, kami berikan hati kami kepada Tuhan. Pagi ini, kami serahkan hati kami kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami beribadah. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Yang hatinya terluka disembuhkan dalam nama Yesus. Yang hatinya gelap dicahayai oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang hatinya gundah gulana ditenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara, katakan terima kasih pada Tuhan. Tuhan sudah menjamah hatimu pagi hari ini. Tuhan sedang memulihkan kembali hatimu pagi hari. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami perlu tangan-Mu yang kuat menjaga hati kami saat kami keluar dari tempat ini, Tuhan. Jangan sampai dunia mencemari hati kami lagi. Jangan sampai hal-hal duniawi mengotori hati kami lagi. Jangan sampai kami sudah salah fokus lagi ikut akan Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, keluar dari gereja ini, hati kami tetap terjaga. Kami berdoa, Roh Kudus, saat kami keluar dari gereja ini, hati kami tetap murni. Kami tetap cinta Tuhan. Kami tetap rindu melayani Tuhan. Jangan disamarkan oleh yang lain, Tuhan. Kami mau cinta Engkau dengan segenap hati, segenap perasaan, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Jadikan jemaat Hosana punya hati yang kuat. Hati yang kuat. Hati yang kuat. Tidak mudah diubahkan oleh apapun. Sebab hatinya hanya untuk Yesus. Hatinya hanya untuk Tuhan. Hatinya hanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih buat firman pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan-Mu. Dan kami yakin kami akan menjadi jemaat yang menyenangkan hati-Mu. Kami datang ke rumah Tuhan. Baik secara penglihatan manusia, juga baik secara penglihatan Tuhan. Baik di pemandangan manusia, baik juga di pemandangan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Semua yang sudah pulih hatinya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita dikatakan firman Tuhan bahwa hati kita dan kita juga sembuh dari sakit. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu pagi hari ini kita bersyukur karena kita selalu diingatkan oleh Tuhan lewat
Ibu Bapak rohani kita, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita, setiap hari kita selalu disirami firman Tuhan. Dan saya juga dikuatkan oleh itu. Puji Tuhan, siapa yang bertugas pagi hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengangkat persembahan, dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan jemaat Tuhan yang sudah, Bapak Ibu Saudara yang memegang amplop atau juga persembahan tangan saudara kita angkat di hadapan Tuhan. Dan jemaat yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati pelayan-Mu yang bertugas. Berkati juga kami semua, usaha mata pencaharian seluruh sidang jemaat Hosana diberkati. Sehingga bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naik ke satu pujian kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan hidupku. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga. Amin, haleluya. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan. Ya, persilakan mau ke depan. Aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan hidupku. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku memang tiada berarti, berarti bukan diganti dengan kasih-Mu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Ini ku persembahkan semuanya. Yang di atas boleh persilakan. Ini memang tiada berarti bukan diganti dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini sekali lagi. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti diganti dengan kasih-Mu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini, haleluya. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Buat seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah online, terima kasih buat semuanya maupun saudara dimanapun Anda berada. Mungkin yang ada di luar negeri, kata Ibu Gembala, Anda juga mengikuti ibadah Hosana dari luar negeri. Kami menyapa saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mau naik ke satu pujian kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Ku yakin Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, berluas dayaku, dan memperluas
berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Hosana dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa yang mengalami sakit penyakit, kami angkat hati kami, iman kami di hadapan Tuhan. Kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu, jemaat Hosana disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami Tuhan kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan, karena kami tahu Tuhan yang maha besar. Engkau yang memberikan jalan keluar kepada jemaat-Mu yang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan buka jalan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu yang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan nyatakan jawaban-jawaban doa mereka. Berkati Tuhan mata pencaharian usaha jemaat-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, tetap beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Tetap karuniakan hikmat dari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sehingga Tuhan beliau Tuhan sehat dan kuat melayani domba-domba-Mu di seluruh jemaat Hosana. Dan kami berdoa seluruh kebutuhan rumah Tuhan Engkau akan menyediakan semua tepat pada waktunya, karena kami tahu Tuhan ini pekerjaan Tuhan. Tuhan lebih bertanggung jawab untuk pekerjaan-Mu, sehingga lift dan juga Tuhan peredam Tuhan akan sediakan dengan caranya Tuhan yang ajaib, karena Tuhan yang akan melakukannya buat kami. Kami tetap berdoa buat bangsa kami, berkati negara kami, pemimpin-pemimpin kami, keamanan bangsa kami juga ditolong oleh Tuhan. Bahkan juga seluruh perekonomian negara kami yang masih tetap berjuang untuk menghadapi seluruh pandemi ini, tetap Tuhan yang akan menolong bangsa kami. Berkati Bandung di mana kami tinggal, sehingga kami aman dan sejahtera di Bandung ini Tuhan. Berkati lingkungan rumah Tuhan di seluruh Cibangkong, Gang Warta, diberkati oleh Tuhan. Seluruh tetangga kiri kanan depan belakang kami diberkati, dan rumah-Mu ini boleh nyata kemuliaan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat ini akan datang dan memberkati kita semua. Diberkati rumah tanggamu, keluarga, anak, mantu, cucumu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua.